Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadang Gerini dari kelas SIDP 003 Universitas Pamulang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia oleh dosen mengampu Ibu Feryati Hoiria Akbar SPD MPD. Latar belakang sejarah sastra Indonesia. Pengertian sastra. Sastra berasal dari kata sastra, berarti tulisan. Dari makna asalnya, dulu sastra meliputi segala bentuk dan macam tulisan yang ditulis oleh manusia, seperti catatan ilmu pengetahuan, kitab-kitab suci, surat-surat, undang-undang, dan sebagainya. Sastra dalam arti khusus yang kita gunakan dalam konteks kebudayaan adalah ekspresi gagasan dan perasaan manusia. Jadi pengertian sastra sebagai hasil budaya dapat diartikan sebagai bentuk upaya manusia untuk mengungkapkan gagasannya melalui bahasa yang lahir dari perasaan dan pikirannya. Latar belakang sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra yang berada di Indonesia. Sastra Indonesia sendiri dapat merujuk pada sastra yang dibuat di wilayah Kepulauan Indonesia, jadi juga sejarah luas. Pada sastra yang bahasa akalnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia adalah turunannya. Periodisasi sastra adalah menambahkan waktu terhadap perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Maksudnya, tiap babak waktu memiliki ciri tertentu yang berbeda dengan periode yang lain. Dalam periodisasi sastra Indonesia dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu lisan dan tulisan. Pengertian sastra dari segi ilmu sastra. 1. Teori sastra, yaitu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang asas hukum-hukum, prinsip dasar seperti struktur, sifat-sifat, jenis-jenis, serta sistem sastra. 2. Sejarah sastra, yaitu ilmu yang mempelajari sastra sejak timbulnya hingga perkembangan yang terbaru. 4. Kritik sastra, yaitu ilmu yang mempelajari karya sastra dengan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap karya sastra. Kritik sastra dikenal juga telah sastra. 5. Filologi, yaitu cabang ilmu yang meneliti segi kebudayaan untuk mengenal tata nilai, sikap hidup, dan semacamnya dari masyarakat yang memiliki karya sastra. Ciri karya sastra. 1. Bahasanya indah atau bertata dengan baik. 2. Isinya menggambarkan manusia dengan berbagai persoalannya. 3. Gaya penyajian menarik sehingga berkesan di hati pembacanya. Fungsi hiburan redaktif. Karya sastra dapat menghibur pembacanya, menimbulkan tawa dalam cerita yang kocak, memberikan hiburan intelijen
dengan melalui kandungan wawasan barunya, membangkitkan sensitivitas kemanusiaan melalui kisah tragedi, menginspirasi dari kisah seseorang sebagai berikut. Fungsi pendidikan didaktif. Pendidik adalah sifat alamiah dari karya yang dibuat dengan penuh perhatian terhadap isi dan bentuk dasarnya, sehingga dapat memberikan informasi, pengetahuan, wawasan, atau kebijaksanaan wisdom baru yang dapat dihubungkan dengan kehidupan. Fungsi keindahan atau estetis. Seperti puisi, karya dapat hanya memberikan keindahan atau nilai estetis yang disampaikan oleh penulisnya, sehingga keindahan atau gagasan pemikirannya yang kreatif dapat dinikmat dengan menikmat atau membacanya. Fungsi sosial. Sastra dapat membacanya untuk menjadi lebih sadar terhadap isu-isu sosial yang tengah terjadi di dunia melalui perumpamaan atau cerminan realita. Tulisan ini juga dapat mengkritik tanpa main hakim sendiri, Sun King, karena tidak mengarahkannya langsung pada pihak atau individu yang bersangkutan. Sejarah sudah terlalu sering ditunggangi oleh kepentingan dari pihak yang diunggulkan pada masanya, sehingga sejarah dapat menjadi sangat tidak objektif dan memihak. Sastra dapat menjadi saksi bisu sekaligus mengomentar terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar penulisannya. Perkembangan dan polarisasi sastra di Indonesia. Sastra Indonesia telah berkembang di Indonesia sejak sebelum abad ke-20. Sastra Indonesia adalah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah dari sastra Indonesia merujuk pada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasanya akarnya berdasarkan pada kesusastraan dalam bahasa Indonesia, dibagi berdasarkan angkatan secara urutan waktu. Sastra di Indonesia terbagi atas beberapa angkatan dalam sejarah sastra. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Angkatan Pujangga Lama. 2. Angkatan Sastra Melayu Lama. 3. Angkatan Balai Pustaka. 4. Angkatan Pujangga Baru 1945. 6. Angkatan 1950 sampai 1960. 7. Angkatan 1966 sampai 1970. 8. Angkatan 1980 sampai 1990.
9. Angkatan Reformasi. 9. Angkatan 2000-an.